Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an Utsman radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan, innal ladzi laisa fi jawfihi shay'un minal Qur'ani kal baitil kharib. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini di penghujung Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah 2 kali pertemuan 2 bulan tidak bisa datang ke masjid ini. Bulan yang pertama kena jadwalnya berbenturan. Bulan yang kedua saya menunaikan ibadah umroh membawa rombongan 45 orang satu jamaah masjid saya. Menunaikan ibadah umroh lebih kurang 10 hari, tanggal 15 sampai dengan tanggal 25. Pekanbaru, Madinah, Jeddah, langsung Pekanbaru. Yang berangkat itu satu jamaah, satu RW, satu jamaah masjid saya. Kebetulan mutawib pembimbingnya saya. Kemudian ini adalah kajian terakhir kita di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kalau ada waktu dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, kita akan bertemu dengan kajian-kajian selanjutnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang kaji mengingat-ingatkan yang lupa. Terkadang perkara yang nampak saja kita lupa, apalagi perkara yang tidak tampak. Dalam Al-Quran ada 3 perintah berangkai dalam Quran, 30 juz 114 surat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.236 ayat. Dalam 30 juz Quran ada 3 perintah yang berangkai di dalamnya. Kenapa perintah itu berangkai? Perintah itu saling berkaitan. Kalau bahasa awak batawi-tawi, bakait-kait. Perintah itu berkaitan digunakan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa perintah itu berkaitan? Karena antara perintah satu dengan perintah lainnya itu selalu disandingkan oleh Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila Bapak Ibu ketemu dengan perintah yang berkaitan ini,
maka satu perintah harus dikerjakan, perintah yang lainnya juga tidak boleh ditinggalkan. Makanya disandingkan Allah, satu kalimat itu dua kata disandingkan oleh Allah. Kalau ada orang menjalankan satu perintah, maka perintah yang kedua harus dijalankan. Atau sebaliknya, kalau ada satu perintah dijalankan, perintah yang lain tidak dikerjakan, yang dijalankan ini tidak akan diterima Allah. Saking pentingnya ini perintah ini diulang-ulang oleh Allah dalam Quran. Ada yang diulang sebanyak 18 kali, ada yang diulang sebanyak 37 kali, bahkan ada yang diulang sebanyak 41 kali. Diulang-ulang oleh Allah dengan bahasa yang sama atau bahasa yang berbeda, tapi tujuannya sama. Apa perintahnya? Perintah yang pertama. Apa perintah yang berkaitan dalam Al-Quran yang pertama? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Apa maksudnya? Kalau ada orang taat kepada Allah, itu mesti mentaati Rasul. Kalau ada orang taat kepada Rasul, itu harus mentaati Allah. Kalau ada di antara kita hari ini yang taat kepada Allah tapi tidak mau mentaati Rasulullah, maka ketaatannya kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, kalau ada orang taat kepada Rasulullah tapi tak mau taat kepada Allah, maka ketaatannya kepada Rasul tidak akan diterima oleh Allah. Ati Allah wa atiur Rasul. Bapak Ibu baca dalam Quran, hitung berapa banyak Allah menggunakan bahasa ini. Disandingkan ketika Allah mengatakan ati Allah, maka disandingkan dengan kata wa atiur Rasul. Orang yang taat kepada Allah beriman kepada Allah. Orang yang taat kepada Rasul beriman kepada Rasul. Orang beriman kepada Allah menerima apa yang diputuskan Allah. Orang yang beriman kepada Rasul meyakini dan mengamalkan apa yang disampaikan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman kepada Allah meyakini apa yang diputuskan Allah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, salah satu di antara tanda orang beriman itu adalah mereka yang menerima keputusan Allah. Salah satu tanda daripada orang beriman itu adalah mereka yang menerima keputusan Allah. Terkadang keputusan Allah ni tidak cocok dengan keinginan kita. Tapi kalau kita belajar untuk menerimanya, menerima apa yang diputuskan Allah, ini adalah salah satu tanda orang-orang beriman kepada Allah. Dulu saya berangkat menunaikan ibadah umrah tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ayah saya meninggal dunia. 2023 semalam, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu baru pulang. Setiap menunaikan ibadah umrah itu selalu diuji, ditarbiyah oleh Allah. Saya tak tahu apa dosa saya sehingga ujian itu silih berganti datang. Ketika dulu berangkat 2013, saya berangkat jemaah umrah, jemaah saya hilang 1 orang di kota Mekah. 4 hari 5 malam tak pulang-pulang. Akhirnya kami cari di Masjid Jin, jumpalah di Masjid Jin, 8 km dari Masjidil Haram, tidak pakai baju, tidak pakai celana, pas seperti orang gila. 2004 boleh berangkat lo balik. Ketika itu ada jamaah 107 orang. Sampai di kota Madinah aman. Masuk di kota Mekah, jamaah saya 1 orang selesai tawaf, sa'i, tahalul, pulang ke hotel. Dari hotel, dari lantai 6 jatuh ke bawah. Jatuh itu di depan saya, meninggal di tempat pun di depan saya. 2015 berangkat lagi. Ada jamaah saya 26 orang. Berangkat Kuala Namu langsung tembak Madinah. Sampai di Madinah ziarah, habis ziarah langsung tawaf menuju kota Mekah. Ketika itu jamaah yang saya bawa 26 orang, salah satunya adalah orang paling kaya di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Punya sawit 400 kapling, 800 hektar. Berangkat dengan saya. Ketika mulai tawaf,
langsung pingsan depan Ka'bah. Kami angkat, tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit di kota Mekah Al-Mukarramah. Selama 6 hari dirawat di rumah sakit. Kami bawa pulang ke Pekanbaru, membalik ke Paloko 360 derajat. Sampai ke Pekanbaru, kami kirim ke Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru. Tahun 2015 sampai dengan 2019 beliau masih istiqomah di Rumah Sakit Jiwa. Saya tak tahu apa dosanya dan saya juga tak mau tahu apa masalahnya. Makanya mohon maaf dahulu ketika saya berangkat umroh 2014 itu, berangkat menunaikan ibadah umroh Pekanbaru, Batam, Singapura, Jeddah. Dari Jeddah langsung tembak Madinah, naik bus lebih kurang 6-7 jam. Sampai di Madinah ziarah. Habis ziarah di Madinah, tembak kota Mekah, laksanakan ritual ibadah umroh, tawaf, sa'i, tahalul. Selesai umroh pulang ke hotel, kami duduk sama-sama. Sedang sarapan pagi di hotel, salah seorang jamaah saya, muda, bujang, umur 28 tahun. Dia belum menikah, tapi sudah bekerja di salah satu bank yang ada di kota Pekanbaru. Dia bertanya dengan saya, Pak Ustadz pernah tidak mendengar kisah sahabat Nabi? Kisah yang mana? Ada 2 orang sahabat Nabi yang berdoa depan Ka'bah. Dia saling amin mengaminkan. Saya bilang bukan 2 tapi 3. Abu Darda, Salman, Abdullah ibnu Mas'ud. 3 sahabat ini berdoa depan Ka'bah. Apa katanya? Ustadz, nanti habis sholat Isya kita tawaf di Ka'bah. Habis tawaf kita berdoa seperti sahabat Nabi, saling amin mengaminkan. Karena saya mutawif pembimbing, tentu tapaso menjawab iyo. Iyalah, berangkat masuk Masjidil Haram, sunnahnya tawaf. Tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga, masuk tawaf yang keempat, setentang dengan multazam, ambil paling ujung, kami berdoa. Pertama saya doa. Apa doa saya? Ya Allah, izinkan kami berdua mencium Hajar Aswad, solat di Hijr Ismail, doa di multazam, tanpa menyakiti, tanpa tersakiti. Diaminkan oleh teman saya ini. Amin. Kemudian gantian dia pula doa, karena dia bujang, tentu doa sesuai kebutuhan. Apa doanya? Ya Allah, dan nak babi ini ya Allah. Saya aminkan, amin. Kemudian dia doa lagi, ya Allah berikan saya istri yang cantik, soleha, nasab yang baik, harta yang banyak, bisa digunakan untuk agama. Saya aminkan, amin. Kemudian kami tawaf, tawaf kelima, tawaf keenam, masuk tawaf yang terakhir, kami diizinkan oleh Allah mencium Hajar Aswad, salat di Hijr Ismail, dan doa di multazam, cash dibayar Allah. Tapi doa teman saya, doa minta istri, belum dikabulkan Allah. Pulang dari umroh, habis cuti saya 10 hari, saya masuk kantor. Sampai di kantor, datang staf, Pak, ada undangan 2 hari yang lalu di meja saya. Saya buka undangan itu, subhanallah, rupanya saya buka undangan pesta perkawinan, baralek gadang, walimatul urus, resepsi pernikahan. Ketika saya buka, rupanya kawan yang berdoa sama-sama di depan Ka'bah menikah jam 8.30 hari Sabtu di Umban Sari, Rumbai. Saya niat mau datang tapi tak terkejar. Ketika jam 8 itu saya ceramah di Sepron. Selesai kajian di Sepron jam 11, saya balik ke Rumbai, ke Umban Sari. Saya hadir acara resepsi pernikahan beliau. Akad nikah sudah selesai, pengantin laki-laki dan perempuan sudah bersanding di pelaminan. Ketika saya masuk, nampak oleh pengantin laki-laki, dia langsung turun, dia kejar saya, dia peluk saya. Apa katanya? Dia menangis, saya pun menangis. Katanya, alhamdulillah Ustaz, doa kita dikabulkan Allah. Di Mekah kita mencium Hajar Aswad berdua, solat di Hijr Ismail berdua, doa di multazam berdua. Hari ini doa saya dikabulkan Allah Ustaz. Dia pun menangis, saya pun menangis. Dan hari ini doa saya pun dikabulkan Allah. Saya sudah nikah Ustaz. Walaupun permintaan saya 2, yang dikabulkan 1, tapi saya terima Ustaz. Saya heran pula, doa 2 kok dikabulkan 1. Rupanya doanya 2 poin. Poin pertama, dia doa minta istri, Allah berikan istri. Doa yang kedua, dia minta istri cantik, soleha, nasab yang baik, harta yang banyak, bisa digunakan untuk agama. Belum dikabulkan Allah. Saya pandangkan wajah saya ke pengantin perempuan. Summa na'udzubillah, maha suci Allah yang menciptakan makhluknya. Bininya tu hitam pendek, gopuk, buruk, la ilaha illallah.
Tapi apa katanya? Saya terima Ustaz, saya terima. Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang beriman itu menerima keputusan Allah. Kadang keputusan Allah itu Pak tidak cocok dengan hati kita. Kita punya anak 4, betino kompe-ompeknya. Lahir yang kelima, betino loba dia. Terima keputusan Allah. Apa yang kita keluhkan di kehidupan dunia ini? Kalau ditanya hidup kita hari ini, kita ingin kaya, tapi ada yang miskin, ada yang kaya. Terima keputusan Allah. Kalau seperti ini hidup kita Pak, apa yang kita takutkan di kehidupan dunia? Tidak ada sedikit pun yang kita takutkan. Belajar menerima keputusan Allah. Yang kedua, orang yang beriman itu tandanya mereka menggantungkan segala urusannya kepada Allah. Dia kadukan seluruh urusannya kepada Allah. Dia tidak ngadu lagi dengan makhluk. Dia tidak ngadu lagi dengan Pak RT. Dia tak ngadu lagi dengan Pak RW. Dia tak ngadu lagi dengan pimpinan. Seluruh urusannya dikadukan dengan Allah. Pada zaman Bani Abbasiyah ada satu orang soleh. Orang soleh ini sudah tua. Dia berpuasa pada siang hari, solat qiyamul lail, tahajud pada malam hari. Saat itu bulan Ramadan, dia berpuasa. Ba'da asar dia membaca Quran. Menjelang waktu berbuka, lewatlah satu orang musafir depan rumahnya. Satu orang musafir dari kampung seberang ke kampung seberang sana. Dia berjalan. Apa kata musafir ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kata musafir ini, Ustaz, bolehkah saya istirahat di rumah Ustaz barang sejenak? Saya dari kampung seberang ingin ke kampung seberang sana. Sebentar lagi akan berbuka. Bolehkah saya istirahat di rumah Tuan? Kata tuan rumah ini, kata Ustaz ini, tafadhol, silakan. Dibukalah pintu rumah. Disiapkan tempat duduk, disiapkan tempat berbuka, disiapkan tempat tidur. Ketika datang waktu berbuka, dihidangkanlah oleh tuan rumah ini satu gelas air putih, satu buah biji korma untuk tamu ini. Tuan rumah pun minum dengan satu gelas air putih dan satu buah biji korma. Setelah berbuka, mereka pun melaksanakan solat maghrib berjamaah. Habis solat maghrib, apa kata tamu dalam hati? Tamu berkata, mudah-mudahan sudah sembahyang maghrib kok, diajak dek tuan rumah awak makan. Rupanya tuan rumah tadi habis solat maghrib langsung solat sunat awabin 6 rakaat. 2 rakaat salam. Kata tamu tadi, subhanallah, memang tuan rumah ni soleh. Habis solat sunat awabin masuk waktu isya, mereka pun solat isya berjamaah. Habis solat isya, apa kata tamu tadi? Mudah-mudahan habis solat isya kau diajak makan. Rupanya habis isya, tuan rumah tadi langsung solat tarawih dan witir. Tamu pun ikut. Selesai tarawih dan witir, apa kata tamu tadi? Mudah-mudahan habis tarawih kok tidak ada halangan, pasti makan. Rupanya habis tarawih tadi tuan rumah langsung baca Quran sampai masuk waktu sahur. Kata tamu, bilo makannya kau. Sedang asyik menunggu tertidur sampai masuk waktu sahur, dibangunkan lagi. Ketika dibangunkan, bangun sahur, dihidangkan lagi satu gelas air putih dan satu buah biji korma. Tamu pun minum dengan satu gelas air putih dan satu buah biji korma. Kata tamu dalam hati, tadi babu koi koyo, sahur lah iko pulau. Tapi mereka sahur. Habis sahur, mereka solat subuh berjamaah. Habis solat subuh berjamaah, tuan rumah tadi langsung baca Quran sampai masuk waktu duha. Tamu tak tahan, pamit izin. Assalamualaikum Ustaz, saya mau izin melanjutkan perjalanan. Terima kasih atas kebaikan, telah istirahat, telah berbuka dan sahur di rumah ini. Semoga Allah balas kebaikan Ustaz. Maka pergilah tamu ini. Ketika belum jauh tamu itu pergi, apa kata tuan rumah tadi? Wahai anak muda, sini kamu sebentar. Kata tuan rumah tadi, wahai anak muda, sebelum engkau tinggalkan rumahku, aku berpesan kepadamu satu malam kau tinggal di rumahku, satu malam kau lihat keadaan rumah tanggaku. Istriku sudah meninggal dunia, anak pun aku tak punya.
Satu malam kau tinggal di rumahku, satu malam kau lihat kekurangan dan kemiskinanku. Berbuka dengan satu gelas air putih dan satu buah biji korma. Sahur dengan satu gelas air putih, satu buah biji korma. Satu malam kau tinggal di rumahku, satu malam pula kau lihat kemiskinan dan kekuranganku. Nanti kau keluar dari rumahku ini, ketemu kau dengan orang lain, tutup mulutmu. Jangan pernah kau ceritakan kemiskinanku kepada orang, karena kemiskinanku telah kuceritakan kepada Allah. Ada kita seperti itu. Orang beriman menggantungkan urusannya kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kita belajar minta pertolongan dengan sabar dan salat kepada Allah. Gantungkan. Karena beberapa hari nanti Ramadan akan datang. Satu, ati Allah wa atiur Rasul. Yang kedua, apa perintah berangkai yang kedua? Perintah berangkai yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Iqamus shalah wa itaz zakah. Aqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kalau ada Allah menggunakan kata aqimus shalah, maka disandingkan dengan kata wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah, iqamus shalah wa itaz zakah, aqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat, dirikan salat, bayar zakat. Apa tandanya? Maksudnya apa? Kalau ada orang solat harus bayar zakat. Kalau ada orang zakat harus mendirikan solat. Kalau ada orang solat tidak bayar zakat, solat mereka tidak akan diterima Allah. Sebaliknya, kalau ada orang zakat tidak mendirikan solat, zakat mereka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Perintah ini berangkai. Jadi untuk perkara solat kita tidak boleh berijtihad ra'yu. Untuk ibadah mahdo tidak boleh main akal-akalan. Ikut petunjuk dari Allah dan Rasulullah. Karena perintah ini berangkai. Makanya oleh karena itu tidak boleh satu perintah ini kita kerjakan, perintah lainnya kita tinggalkan. Boleh jadi yang dikerjakan ini tidak akan diterima Allah. 2. 3. Apa perintah berangkai yang ketiga? Yang ketiga ini Allah menggunakan dengan bahasa yang berbeda, tapi tujuannya sama. Apa perintahnya? Aniskurli wali walidayya. Berbuat baiklah kalian kepada Allah, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Maaf, berbuat baik kalian kepada Allah, berbuat baik kalian kepada kedua orang tua. Allah, orang tua itu satu level yang sama. Orang yang pandai berbuat baik kepada Allah mesti berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang yang pandai berbuat baik kepada kedua orang tuanya mesti pandai berbuat baik kepada Allah. Mohon maaf kalau ada di antara kita hari ini satu orang di antara kita tahajudnya 10 rakaat setiap malam, duhanya 12 rakaat setiap pagi, puasanya Senin dan Kamis. Tak cukup dia puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Kemudian istrinya pakai jilbab panjang, pakai manset, pakai kaos kaki, pakai purda, pakai cadar. Suaminya 5 waktu ke masjid, anak-anaknya masuk pondok pesantren hafiz dan hafizah. Luar biasa satu keluarga, solatnya terjaga, puasa terjaga, aurat terjaga, anak-anaknya terjaga, ibadahnya terjaga, duhanya terjaga, tahajudnya terjaga. Luar biasa hubungan dia dengan Allah. Tapi sudah bertahun-tahun dia tak tengok ayah ibunya. Udah bertahun-tahun dia tak melihat keadaan ayah ibunya. Udah bertahun-tahun dia tak tahu di mana keberadaan ayah ibunya. Maka anak yang seperti ini, seluruh amal mereka tertolak, tidak diterima oleh Allah. Sebaliknya, kalau ada di antara kita hari ini yang pandai melayani ayah ibunya, tidak ada pitio ma'ah dibayar ma'ah, tidak ada umau ma'ah dibangunkan umau ma'ah. Sakit ayah ibunya dia bawa ke rumah sakit, dirawat ayah ibunya dia jaga. Bahkan ada di antara kita hari ini yang luar biasa kepada ayah ibunya. Kotoran ayah ibunya dia bersihkan pakai tangannya sendiri. Lebih dia cintai daripada memakan makanan yang paling dia sukai. Sempurna anak yang seperti ini. Tapi dia tinggalkan solat, dia buka aurat, dia injak-injak perintah Allah. Maka anak yang seperti ini, seluruh kebaikan yang dibuatnya kepada ayah ibunya, seluruhnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah ini berangkai, tidak boleh saling dipisahkan. Hari ini berapa banyak kebaikan. Makanya mohon maaf, inilah salah satu penyebab kenapa malaikat Jibril alaihissalam berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah. Salah satu doanya, ba'uda man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan tapi tak mendapatkan ampunan. Celaka orang yang ketika disebutkan nama Nabi tapi tak berselawat ke atasnya. Bahkan malaikat Jibril berkata, ba'uda man adraka abawaihi
au kilahuma falam yudhilahul jannah. Celaka orang yang punya ayah ibu masih hidup atau salah satu di antara keduanya tapi tak menjadikan anaknya masuk surganya Allah. Makanya mohon maaf, jangan-jangan kena perkara inilah setiap tahun puasa kita tak diterima Allah. Pak, Bu, orang tua kita mungkin orang kampung, dia tak pandai tulis baca. Dia sekolahkan kita dengan harapan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang. Tapi apa yang terjadi ketika kita sudah tamat sekolah S1, S2, S3, kita berumah tangga, punya harta, punya aset, punya kekayaan, kita jarang menjenguk mereka. Apa yang membuat kita demikian? Ayah dan ibu kita tak tahu kita ni pegawai negeri golongan 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C. Dia tak tahu. Ayah ibu kita tak tahu berapa jumlah kamplingan sawit kita, Pak. Ayah ibu kita tak tahu merek mobil kita. Ayah ibu kita tak tahu tipe rumah kita tipe berapa. Yang dia tahu kita ni anaknya. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Di mana-mana saya sampaikan. Dulu tahun 2016 di Arengka, saya sampaikan di salah satu masjid. Ketika habis ceramah di masjid, saya pulang. Ketika saya pulang dan salah seorang ustadz di Pekanbaru kirimkan WA dengan saya. WA itu saya baca 2 kali, air mata saya menetes. Kenapa? Karena WA itu sangat sedih. Percakapan satu orang ibu sedang menelpon anaknya. Apa kata ibunya? Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam, kata anaknya. Kata ibunya, nak, sudah 1 bulan kau tak tengok ibu. Apa yang membuat kau berhalangan, nak? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu? Minggu yang kedua ibunya nelpon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar engkau baru beli mobil baru. Apa betul, nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, alhamdulillah. Ibu senang kau pandai bertanggung jawab dengan anak istrimu. Minggu yang ketiga ibunya telpon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar engkau baru beli rumah baru. Apa betul, nak? Kata anaknya, betul bu. Kata ibunya, alhamdulillah. Ibu bangga, nak, kau pandai menjaga anak istrimu. Minggu yang keempat ibunya telpon lagi. Apa kata ibunya? Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Nak, tadi ibu pergi ke pasar. Ibu ketemu dengan temanmu di pasar. Di pasar temanmu banyak bercerita tentang kamu. Kata temanmu, kamu baru beli anak anjing seharga 40 juta. Dari negeri Belanda, kau siapkan rumah untuk anjingmu depan rumahmu. Kau kasih makan anjingmu pagi, siang dan sore. Kau mandikan anjingmu pagi, siang dan sore. Kau jaga anjingmu pagi, siang dan sore. Kau pelihara anjingmu pagi, siang dan sore. Apa kata ibunya? Wahai anakku, dengarkan ucapan ibu untuk terakhir kalinya. Apa kata ibunya? Wahai anakku, demi Allah nak, demi Allah, kalau seandainya Allah menciptakan ibu untuk kedua kalinya turun ke muka bumi ini, demi Allah nak, demi Allah, ibu tidak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin lahir sebagai seekor anjing, biar berada depan rumahmu dan melihat wajahmu setiap hari. Ayah ibu kita tak butuh harta kita, Pak. Dia tak butuh pangkat kita. Dia tak tahu kita ni public figure. Dia tak tahu aset kita. Yang dia tahu kita ni anaknya. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Makanya mohon maaf, sebelum Ramadan ada masa, Pak. Tengok mak bapak kita pulang yang masih hidup, datang kepada mereka. Jenguk mereka, duduk bersama mereka. Yang masih hidup kunjungi mereka. Yang sudah meninggal dunia doakan mereka. Tidak ada pilihan lain. Ketika masih ada kesempatan, datangi duduk bersama mereka. Apa kata Imam As-Syafi'i? Imam As-Syafi'i berkata, manusia bodoh, manusia zalim, seandainya manusia tahu apabila ayah dan ibu kalian mengangkat tangan di malam hari, dia berdoa untuk anaknya. Kata Imam Syafi'i, orang tua yang seperti ini doanya hanya sekali, dia berikan untuk anaknya, sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan anaknya berkah dunia akhirat. Hari ini berapa banyak ayah dan ibu kita berdoa, tapi tidak ada keberkahan buat anak-anaknya. Kenapa? Jangan-jangan hati mereka tersakiti. Rasulullah SAW berkata, sesaat saja kalian berada di atas di depan ayah dan ibu kalian, sesaat saja kalian berada di hadapan ayah dan ibu kalian, akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tak datang kepada mereka, duduk bersama mereka? Kalau tak bisa menyenangkan hati mereka, jangan pernah menyusahkan mereka. Kalau tak bisa membuat mereka tertawa, jangan pernah membuat mereka menangis. Pulang. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab setiap tahun puasa kita tak diterima Allah. Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab semua amal kita tertolak di sisi Allah.
pulang ke rumah cari mak bapak kita, duduk bersama mereka. Pak, Bu, saya ingatkan, kita jadi orang hari ini, jadi pegawai, punya rumah, punya anak, punya istri, punya kekayaan, punya sawit, punya mobil, punya rumah. Bukan kena otak kita, bukan kena sarjana kita, bukan kena S1, S2, S3. Kita jadi orang hari ini, jangan-jangan kena keberkahan doa ayah dan ibu kita yang tak pandai tulis baca di kampung sana. Pulang ke rumah cari mak bapak kita, duduk bersama mereka. Baru nanti keberkahan demi keberkahan itu akan datang dalam kehidupan ini. Hari ini apa yang kita lihat dalam kehidupan ini, Pak? Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kita hanya punya satu ayah kandung, kita hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua, tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Ayah kita cuma satu, ibu kita cuma satu. Harta bisa kita cari, pangkat jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kita hanya sekali di kehidupan dunia ini. Pulang ke rumah cari mak bapak kita. Pak Ustaz, kami tidak punya uang. Bohong. Untuk berhutang kalian rela membayar, untuk bantu kawan kalian rela berhutang, tapi untuk menjenguk ayah dan ibu kalian, hitung-hitungan kalian. Summa na'udzubillah. Tidak ada pilihan, Pak. Pulang cari mak bapak kita. Kita ingin Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Yang masih hidup, kunjungi mak bapak kita. Ayah ibu kita rela miskin demi membesarkan kita. Ayah ibu kita rela susah demi menyenangkan kita. Ayah ibu kita rela menjual tanah demi menyekolahkan kita. Tapi apa yang kita balas dengan mereka? Kita hitung-hitungan menjenguknya, kita hitung-hitungan menolongnya, kita hitung-hitungan membantunya. Apakah pantas kita dijadikan sebagai seorang anak? Summa na'udzubillah. Maka pulang, Pak. Demi Allah, cari mak bapak kita, duduk bersama mereka. Bagi yang masih hidup, demi Allah, ini kesempatan buat kita, Pak, agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Mungkin selama ini Ramadan kita tidak diterima Allah. Mungkin selama ini puasa kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala karena rusak hubungan ayah dan ibu kita. Bagi yang sudah meninggal dunia, ziarahi kuburnya, doakan mereka. Selama hidup kita tidak sempat berbuat baik kepada mereka, sudah mati pun kita tak bisa mengirimkan doa buat mereka. Apa yang kita buat? Suatu ketika Nabi SAW berjalan ditemani malaikat Jibril melewati banyak kuburan. Apa kata Rasulullah kepada Jibril? Ya Jibril, tunjukkan kepadaku apa kegiatan para penghuni kubur. Jibril alaihissalam memerintahkan kepada seluruh penghuni kubur, bangun, duduk di batu nisan masing-masing. Seluruh penghuni kubur tertawa sambil memakan biji-bijian, tapi ada satu penghuni kubur yang menangis dan bersedih. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, aku melihat penghuni kubur itu menangis dan bersedih. Ada apa wahai Jibril? Seluruhnya tertawa, tapi ada satu yang menangis dan bersedih. Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, tahukah engkau penghuni kubur yang menangis dan bersedih? Karena mulai dari hari kematiannya sampai hari ini tak satu pun kiriman doa dari ahli baitnya. Summa na'udzubillah. Kapan kita mendoakan ayah dan ibu kita? Selama hidup pun kita belum sempat berbuat baik. Sudah mati pun kita tak sempat mendoakan ayah dan ibu kita. La ilaha illallah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ni imamun zahidin, berjalan bersama malaikat Jibril melewati satu buah kuburan. Diperlihatkan oleh Allah ke mata Nabi Isa, ada orang sedang diazab di alam kubur, ada orang sedang disiksa di alam kubur. Diperlihatkan oleh Allah. Alangkah terkejutnya Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Wahai Jibril, aku melihat orang sedang diazab oleh Allah, aku melihat orang sedang disiksa oleh Allah. Kata Jibril, wahai Isa, benar. Nabi Isa pun melanjutkan perjalanan. 3 bulan yang akan datang, Nabi Isa pun kembali lewat di jalan yang sama, di kuburan yang sama. Alangkah terkejutnya Nabi Isa ketika dia lihat dulu ahli kubur itu diazab, sekarang tidak. Dulu disiksa, sekarang tidak. Apa yang dikatakan Isa alaihissalam pada Jibril? Wahai Jibril, kenapa bisa? Dulu dia diazab, sekarang tidak. Dulu disiksa, sekarang tidak. Apa kata Jibril? Jibril menyampaikan pertanyaan Nabi Isa kepada Allah, kemudian Allah menjawab. Apa kata Allah? Ya Isa, inni istaghyaitu u'aziba abdi tahtal ardi wa waliduha yazkuruni fawqaha. Apa kata Allah? Wahai Isa, aku malu mengazab orang yang dalam perut bumi. Aku malu mengazab orang tua yang sudah mati, sementara anak-anaknya masih mengingat Allah di atas muka bumi. Mungkinkah hari ini kita akan ingat Allah setelah kematian ayah dan ibu kita? Atau pertanyaan besar, mungkinkah anak-anak kita akan mengingat Allah setelah kematian kita? Maka tidak ada pilihan lain, Pak.
cari mak bapak kita duduk bersama. Tahun 2019 saya diminta khatib di salah satu masjid besar di Kabupaten Kampar. Tidak perlu saya sebutkan masjid mana. Habis khatib Idul Fitri, saya doa, semua jemaah nangis. Habis itu saya pulang, di tengah jalan mobil saya di stop oleh salah seorang jemaah perempuan, umurnya 70 tahun, ibu-ibu. Saya berhenti, saya turun dari mobil, saya tanya, ada apa bu? Apa kata ibu tuh? Ustaz tinggal di mana? Saya tinggal di Pekanbaru. Ustaz kenal dengan anak saya? Saya bilang, siapa nama anak ibu? Diambilnya pena, diambilnya kertas, ditulisnya nama anaknya. Ketika dia tulis nama anaknya, alangkah terkejutnya saya. Kenapa saya terkejut? Yang dia tulis itu bukan hanya sebatas kenal. Kawan saya hari-hari ngomong dengan saya, anak dia tuh hafiz Quran 30 juz, alim, hafal Quran di kepala 30 juz, imam besar di salah satu masjid besar di kota Pekanbaru. Apa katanya dengan saya? Ustadz, itu anak saya. Saya terkejut. Anak dia tuh hafiz Quran 30 juz, alim, berapa tahun di pondok pesantren, imam besar di salah satu masjid besar di kota Pekanbaru. Tidak perlu saya sebut. Apa katanya? Ustadz, dia tuh anak saya Ustadz. Kalau Ustadz ketemu dengan saya, sampaikan salam saya, suruh dia tengok saya pulang ke rumah. Sudah 11 tahun dia tak tengok saya di rumah ini. Subhanallah. Pantaskah kita jadikan sebagai seorang anak? Pulang ke rumah Pak, demi Allah, cari mak bapak kita, demi Allah, duduk bersama mereka, senangkan hati mereka di sisa-sisa umur mereka, demi Allah. Satu orang ibu bertanya dengan saya, Pak Ustadz, anak saya 2 orang. 1 orang telah pulang ke rumah menjelang lebaran ini, 1 lagi masih di Malaysia Pak Ustadz. Dia telepon saya, dia tak bisa pulang Ustadz. Katanya gajinya belum keluar, tunjangannya belum keluar, tidak ada uang yang bisa dibawa. Oleh karena itu dia mungkin pulang hari raya Idul Adha. Apa kata emaknya depan saya? Seandainya anak saya pulang dari Malaysia, dia pinjam uang dengan kawannya, dia bawa ke Indonesia ini hanya untuk beli tiket saja. Dia tak bawa hadiah untuk saya, dia tak bawa kue untuk saya, dia tak bawa THR untuk saya, dia bawa baju selai saja. Dia berharap bertemu saya, ingin melepaskan kerinduan. Apa kata maknya? Demi Allah, kerinduan dia kepada saya adalah hadiah terindah yang pernah saya rasakan sampai saya mati. Mak bapak kita tak butuh harta kita Pak, dia butuh kita. Pulang ke rumah, cari mereka, duduk bersama mereka, demi Allah. Baru nanti keberkahan demi keberkahan itu akan datang dalam kehidupan ini. Jika tidak Pak, demi Allah, potong telinga saya, hidup takkan berkah. Pantas rumah tangga kita tak pernah sakinah, pantas hidup tak pernah berkah, pantas usaha tak pernah jadi. Jangan-jangan hubungan kita rusak dengan ayah dan ibu kita. Makanya oleh karena itu saya ingatkan kepada kita bersama, bapak, ibu, maaf, ibu dulu belum nikah, belum menjadi ibu-ibu, belum menjadi istri orang, ibu masih gadis. Kami pun belum menikah, masih bujang. Maka anak gadis, anak bujang, kunci surganya Allah letakkan kepada kedua orang tuanya. Ridallah fi ridallah wa suhtu fi suhtu walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua. Tapi ketika ibu sudah nikah jadi istri orang, kami sudah menikah jadi suami orang, maka kunci surga para istri Allah letakkan pada suami. Kalau ibu ingin minta surga, ingin masuk surga, minta kunci dengan suami. Walaupun suami belum ke masjid, walaupun suami belum bisa belum bisa lancar baca Quran, walaupun suami belum sesoleh orang lain, tapi kunci surga Allah letakkan pada suami. Tapi kunci surga para suami di mana Allah letakkan? Kunci surga kami para suami ada pada kedua orang tua kami, terkhusus kepada ibu kandung kami. Maka kata Nabi, istri bodoh, istri bodoh, istri bodoh, istri zalim, istri yang melarang suaminya dekat dengan orang tua kandung suaminya, bodoh. Kami dalam rangka meminta kunci surga. Bu, Pak, demi Allah, kita tak lama nikah dengan istri kita Pak. Kita takkan lama bertahan di rumah tangga. Paling-paling 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun paling tinggi. Suatu saat kita akan berpisah dengan istri kita. Kalau tidak kematian, perceraian yang akan memisahkannya. Tapi dengan ayah dan ibu kita, demi Allah, sampai kiamat takkan berpisah hubungan itu. Hari ini lucu, bini awak bercokak dengan oma awak. Awak lah soto lo bongi ke oma awak. Summa na'udzubillah. Pantas hidup tak berkah, pantas tidak ada sakinah di kehidupan ini. Pulang ke rumah masih ada 26, 27 Syakban, masih ada 3 hari lagi menjelang Ramadan. Cari mak bapak kita yang tak punya uang, cari Pak. Tidak ada alasan tak punya uang, tidak ada alasan susah. Demi dunia, demi harta, demi mobil kita rela susah.
Tapi demi orang tua kita hitung-hitungan untuk menjenguknya. Summa na'udzubillah. Pulang ke rumah, duduk bersama mereka, senangkan hati mereka. Sesaat saja kita berada di hadapan mereka, sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan anaknya berkah dan sakinah di kehidupan dunia ini. Kalau ini yang kita amalkan, Pak, demi Allah, Bapak akan melihat Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kita akan melihat Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terindah demi Allah. Tidak ada kesempatan untuk kedua kalilah. Inilah kesempatan pertama dan kesempatan terakhir. Gunakanlah kesempatan ini. Saya pribadi dan kita bersama. Banyak dalilnya Quran, banyak. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mengatakan sembahlah Allah dan kemudian berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Wa'budullahu wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kalian sekutukan dia dengan apapun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Maka saya ingatkan pada kita bersama, Bapak Ibu, kita jadi orang, jadi pegawai, jadi pejabat, punya jabatan, punya harta, bukan karena mertua kita, bukan karena istri kita yang mendorong. Kita jadi orang hari ini jangan-jangan karena keberkahan ayah dan ibu kita, doanya yang tak pandai tulis baca di kampung sana. Hari ini kita jadi orang, hari ini kita punya pekerjaan, hari ini kita punya harta, hari ini kita punya keluarga. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita bersama. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, kada 3 hari lagi menjelang Ramadan. Bagi yang masih hidup ayah dan ibunya, cari mak bapak kita. Yang tak tahu lagi di mana keberadaannya, doakan mereka. Yang sudah meninggal dunia, tak ada masa, ziarahi kuburnya dan doakan mereka, karena kita butuh keberkahan doa mereka. Kata Nabi, tahukah kalian kapan keberkahan satu orang manusia dicabut oleh Allah setengah keberkahan hidupnya? Ketika salah satu di antara orang tuanya Allah cabut nyawanya, maka ketika itulah setengah keberkahan hidup dari anaknya telah Allah cabut dalam kehidupan mereka. Maka sebelum terlambat, mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi setawar sedingin, dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita bertemu dengan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang beberapa hari ini jadwal saya sangat padat sekali, dan hari ini juga belum kelar, baru selesai tanggal 21. Tanggal 22 saya off, istirahat, tidak bisa lagi menerima jadwal yang ada. Hari ini ada jadwal 9 pagi ini di sini, jam 7:30 nanti jam 7:30 di Umban Sari Rumbai, jam 10 di Umban Sari Rumbai juga, jam 1 di Kampar, jam sudah asar di Sungai Pinang masuk Trans Majapahit. Ba'da sholat maghrib nanti di Nurul Yakin, ba'da isya Jalan Cemara. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon istirahat, mohon pulang, undur diri, karena saya belum istirahat. Tadi malam baru sampai rumah lebih kurang jam 2:30 malam. Maka oleh karena itu sebetulnya berat saya kemari, pernah menjarak dari rumah saya tinggal di Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Desa Tarebangun, Kabupaten Kampar. Jarak kemari ini sangat jauh sekali. Tapi karena saya sudah berjanji dengan pengurus, insya Allah saya ada waktu, saya datang kemari. Sekali lagi saya mohon izin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa berlama-lama duduk dan sarapan. Saya ingin pulang sebentar istirahat, karena nanti ada acara kembali. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang-orang yang terbaik di kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.